Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Julian Sukrisna. Terima kasih sudah mampir di channel saya, channel YouTube Julian Sukrisna. Kali ini tetap kita akan membahas tentang WordPress. Kalau yang sebelumnya saya telah membahas tentang bagaimana instalasi WordPress di web server melalui Webuso ya. Sementara ini lewat Webuso dulu karena nanti untuk yang bagaimana cara menginstalasi WordPress di web server lainnya melalui cPanel atau tanpa web server nanti akan saya bahas di kesempatan lain. Anggap saja kalian udah melakukan instalasi tentang WordPress di sebuah web server. Sebelumnya kan sempat ada tema, bukan tema maksudnya. Bentar ya, saya mampir ke Malang Art Channel dulu ya. Yang posting perdana itu ya, masih ingat kan kalian? Terus WP admin ya, WP admin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 masuk ya. Jadi kan kemarin saya sempat membahas mengenai tema bawaan dari apa ini? Tema bawaan dari instalasi fresh dari WordPress 5.6 ya. Ada 3 tema. Dan saya juga sempat bilang ke kalian bahwa saya akan berbagi referensi mengenai bagaimana caranya ketika kalian menemukan tema menarik, terus pengen kalian pasang di WordPress kalian, pengen tampilan seperti magazine atau seperti majalah, terus atau pengen seperti YouTube, seperti situs streaming, atau pengen seperti situs jualan, semua itu diperlakukan di tema, dikombinasi sama plugin. Nanti saya sampaikan dan jelaskan bagaimana sih plugin itu. Kita fokus dulu bahwa yang kita lakukan sebentar lagi adalah memasang tema yang kita dapatkan dari internet. Saya udah menyiapkan satu tema ya, satu tema yang di sini kan banyak banget tuh di tema ini ya. Tema kan banyak banget, cuma 3 bawaannya. Di sini ada tombol tambah baru. Nah, di sini masih banyak lagi, ya kan? Tema-tema yang masih bagus-bagus. Ada yang populer, cari populer dan lain sebagainya. Atau kalian mencari tema di tempat lain. Ada yang magazine juga kan? Ada yang tampilan blog, terus tampilan masak dan lain sebagainya. Tapi saya akan fokus untuk mengupload sebuah tema agar tema yang saya dapatkan di internet yang menurut saya cocok agar bisa saya unggah di WordPress saya, sehingga membuat WordPress saya lebih cantik dan sesuai dengan keinginan saya. Nah, diunggah tema di sini kalian klik, nanti akan muncul choose file ya, atau pilih file, pilih berkas, dipilih di desktop ya. Desktop ini yang sudah saya siapkan. Mengenai detail di mana saya mendapatkan ini nanti akan saya bahas di lain kesempatan ya. Yang pasti ini adalah file tema WordPress. Ini adalah jenis file atau berkas dari tema WordPress. Jadi tidak sembarang zip bisa kalian unggah. Jadi ada berkas-berkas tertentu yang hanya bisa diinstal di tema WordPress. Open. Setelah di sini kan muncul nama berkasnya, terus klik install sekarang. Kita tinggal menunggu. Nah, instalasi dari WordPress ini udah selesai. Di sini kan ada beberapa tulisan membongkar paket, memasang tema berhasil dipasang. Tapi belum aktif karena masih dipasang saja. Jadi di sini ada tulisannya bertinjau langsung, aktifkan atau ke laman tema. Saya coba langsung aktifkan biar dia langsung bisa aktif ya. Legatus theme. Nah, ini tampilannya seperti ini. Biasanya beberapa tema itu membutuhkan plugin yang diwajibkan untuk kalian memasangnya. Biasanya terdapat di atas ini. Ada pemberitahuan bahwa tema ini membutuhkan plugin ini, namanya Legatus Extended dan seterusnya. Nah, setelah itu
ini temanya udah itu ya, udah ganti ya, karena udah aktif di sini, aktif Legatus theme. Kalian langsung bisa ngeceknya itu melalui situs kalian sendiri ya. Udah berubah ya. Tadi kan tidak seperti ini. Posting perdana masih ada, walaupun kalian berganti tema, tapi postingan masih tetap tidak sampai kacau. Selanjutnya, karena tema ini membutuhkan plugin tertentu yang dijelaskan di notifikasi ini, maka saya akan coba mengikuti himbauan dari keinginan tersebut. Maka kita akan mencari install plugin ya, Legatus Extended sama WP Bakery sama WooCommerce. Saya centang semua ya. Padahal gini doang bisa loh. Kita install, lalu kita terapkan. Penerapan ini memang digunakan untuk menginstal plugin yang dibutuhkan oleh tema tersebut. Tiap tema, plugin yang dibutuhkan itu beda-beda. Ada juga tema yang tidak membutuhkan plugin. Jadi kalian harus tahu itu ya. Apa sih fungsinya plugin itu? Plugin itu kayak apa ya? Kayak perangkat tambahan yang memudahkan kalian itu untuk memodifikasi dari situs WordPress itu sendiri. Nah, ini sudah selesai ya. Ini udah hijau artinya udah selesai. All installation have been completed. Jadi udah selesai semua. Ya. Selanjutnya saya akan, biasanya di sini itu ada apa, impor apa namanya? Impor. Ini. Ini sorry. Tadi kan udah install plugin ya, tapi belum aktif, sama seperti tema tadi. Kita udah install tapi belum aktif. Kita masuk ke plugin terpasang ya. Plugin terpasang. Kita coba yang tadi Legatus. Ya kan belum aktif kan? Nah, ini ada himbauan aktifkan, terus WooCommerce aktifkan, Webinar aktifkan. Artinya tiga-tiganya kan belum aktif. Kita aktifkan ya tiga-tiganya. Aktifkan, terapkan. Apakah nanti ada himbauan lainnya? Kita harus nurut aja deh. Pokoknya kita harus nurut aja, biar nanti nggak salah jalan juga. Nurut aja. Udah selesai semua. Oke. Udah semua ya. Oke. Udah selesai. Tampilannya gimana? Kita coba posting perdana ya. Duh, tampilannya beda kan? Ada tombolnya, jadi lebih berbeda ya dengan yang pertama tadi. Yang pertama tadi kan sangat sederhana. Kalau ini yang lebih kompleks, lebih memberikan info tambahan yang biasanya juga dibutuhkan oleh para viewer ya, para pengunjung situs Anda. Oke, itu salah satu contoh ketika kalian memiliki sebuah tema WordPress custom ya, bukan custom sih, yang kalian dapatkan dari sebuah situs, terus kalian mengunduhnya lalu menguploadnya ke WordPress kalian. Ditambah tadi juga sudah saya sampaikan bagaimana cara menginstal plugin yang wajib kalian pasang ketika sebuah tema itu kalian pasang, ya. Udah selesai, terus kita cek lagi sih untuk pembaruannya, apakah ada yang butuh pembaruan atau gimana. Udah ya, aman. Udah aman semua ya. Sementara itu tambahannya saya telah memberitahukan kepada kalian bagaimana cara mengunggah sebuah tema, lalu memasang plugin yang dibutuhkan tema. Udah selesai. Langkah-langkah ini sangat dinamis ya, maksudnya bisa jadi ketika kalian menginstal tema yang lain, memasang tema yang lain, plugin yang dibutuhkan itu beda. Terus
ketika kalian memasang tema lainnya juga ada pula yang tidak membutuhkan plugin, tidak mewajibkan memasang sebuah plugin. Jadi sangat fleksibel, sangat dinamis sekali. Dan itu bisa kalian cari juga di Google ketika tema ini dipasang biasanya membutuhkan apa. Dan biasanya ketika kalian mendownload sebuah tema, di situ sudah disiapkan pluginnya. Jadi enak, sudah disiapkan pluginnya, kalian tidak nyari lagi plugin yang dibutuhkan. Tinggal install, aktifkan, selesai. Oke, nanti selanjutnya kita akan mencoba mengotak-atik lagi terkait dengan tema yang ini. Tema apa tadi? Tema lupa aku. Tema Legatus ya. Nanti kita coba ngotak-atik lagi. Sementara 2 poin yang ada di kesempatan kali ini yang bisa saya sampaikan adalah bagaimana cara mengunggah tema custom. Selanjutnya bagaimana cara menginstal plugin yang dibutuhkan. Selesai. Selanjutnya nanti kita akan mengotak-atik halaman depan dari situs ini. Terima kasih, tetap semangat, tetap mencari ilmu. Semoga berkah untuk semua. Assalamualaikum.